Waktu itu hujan lebat. Suasana di dalam rumah Agra sepi. Hanya terdengar suara penyanyi favorit Agra, Billie Eilish. Naira terdiam, menatap jalanan yang dipenuhi kendaraan. Hari ini, Agra menyatakan perasaan suka padanya. Benar kata orang, bahwa tidak ada persahabatan yang murni antara pria dan wanita. Salah satu, atau bahkan keduanya, bisa saja saling mencintai, seperti Agra dan Naira. Seharusnya Naira senang ketika sahabatnya dari dulu menyukainya. Tapi, dalam logika Naira, itu tidaklah mungkin. Karena ada di antara mereka dinding kokoh yang tak akan roboh. Setidaknya kita bisa nyoba pacaran dulu, Nay. Gue gak mau nyanyiin hidup gue cuma buat ngejalanin hubungan yang udah jelas akhirnya bakal gagal. Bisa gak kita kayak dulu lagi, sahabatan tanpa melibatin perasaan cinta ataupun itu? Lo bilang gitu setelah apa yang gue katakan? Enggak, Nay, semuanya gak bakal sama lagi. Agra, lo harus sadar. Apa lo bisa ngejamin kita bakal bahagia dengan ngejalanin hubungan yang seperti ini? Saat Naira mengatakan itu, hatinya merasa tercubit. Tapi takdir memang mengharuskan mereka untuk bersahabat saja, tidak lebih. Setelah malam itu, mereka tak lagi bertegur sapa, meskipun mereka bertetangga. Memang betul apa yang kemarin aku udah bilang. Semuanya sudah beda sekarang. Maafin aku ya, Agra. Aku sebenarnya pengen bicara baik-baik, tapi aku takut kamu maksa untuk ngejalanin hubungan ini. Keesokan harinya, Naira pergi ke rumah sahabatnya Lala. Naira sudah tidak lama datang ke rumah Lala untuk bermain atau melakukan suatu hal. Hey Nay, tumben nih lo kesini. Hei, iya juga ya. Ini gue gak disuruh masuk apa? Ayo masuk. Sorry gue lupa. Lala dan Naira pun masuk ke dalam kamar Naira yang cukup luas. Beda nih kesini. Ada apa? Soal? Agra, lo jadian gak sih sama Agra? Oh my god, sahabat gue udah jadian. Udah bentok lo lama-lama. Dengerin dulu. Aku sih kenapa sih udah kita serius. Jadi gini, malam itu kan gue keluar sama Agra. Nah, Agra mbak gue. Sumpah? Ya gue tolak lah, karena kan ya gak bisa, udah gak mungkin. Soalnya ada dinding yang menghalangi gue sama Agra. Si Nay, menurut gue kenapa sih lo gak coba dulu gitu pacaran sama Agra? Gak bisa lah, gue gak bisa. Yaudah deh, daripada lo sedih, mending kita have fun bareng yuk. Yuk. Lala dan Naira sedang bergembira bersama. Entah apa saja yang mereka lakukan hingga larut malam. Dan akhirnya, Naira pun menginap di rumah Lala. Hari-hari yang dijalani Naira tanpa Agra, layaknya malam tanpa bintang. Kosong dan sepi. Tapi, dia harus terbiasa. Keduanya tak lagi bicara. Bahkan saat Agra pergi ke luar negeri untuk melanjutkan S2, dia sama sekali tak berpamitan kepada Naira. Naira selalu bertanya-tanya, mengapa persahabatan mereka putus begitu saja? Hanya karena ucapan cinta. Naira masih berhubungan baik dengan keluarga Agra. Dia selalu membantu keluarga sahabatnya itu ketika menjelang Natal. Meskipun Naira tidak merayakannya, tapi dia ikut menghias pohon Natal dan terkadang ikut bertukar kado dengan saudara Agra yang lain. Permisi Tante. Halo Naira, silakan masuk. Tante, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Tante. Selamat Natal ya Tante. Tiba-tiba, Papa Agra ikut berbincang bersama dengan Naira dan istrinya. Halo Naira, udah lama aku gak ketemu kamu. Iya Om. Oh iya, selamat Natal ya Om. Iya Naira, makasih. Kabar papa mama kamu gimana, Nak? Papa Mama baik. Om udah lama nih udah ngomong sama orang tua kamu. Kapan-kapan Om boleh ngomong sama orang tua kamu ya? Boleh Om, kapanpun Om mau main ke rumah Naira, Naira sambut kok. Bisa aja kamu, Nan. Loh, Naira, udah lama di sini. Iya Kak, enggak kok baru aja. Oh iya, selamat Natal ya Kak. Silakan, Nay. Boleh Tante.
katanya sih gitu. Agra bakalan gak pulang lagi. Nah, bakalan Natalan di sana. Malam itu adalah malam Natal kedua tanpa Agra. Tahun lalu, Agra tidak pulang. Katanya dia ingin mencoba menikmati Natal di London. Dan sepertinya, tahun ini pun begitu. Saat itu, Naira sedang menebak-nebak kado apa yang akan diberikan kakak Agra padanya. Nay, kakak punya kejutan nih buat kamu. Kejutan? Kejutan apa sih kak? Kan aku gak ulang tahun. Udah, tunggu aja dulu itu. Kemudian kakak Agra membuka pintu rumahnya. Dan Naira cukup terkejut dengan apa yang ia lihat sekarang ini. Bro, udah baca apa aja lu? Betul saja. Memang Agra banyak berubah. Dia terlihat lebih dewasa, meskipun rambutnya terlihat berantakan. Ini siapa? Kenalin, ini Selena pacar gua. Hai, nama aku Selena, salam kenal ya. Gile, adik gue udah punya pacar aja. Iyalah, emang kayak lu. Agra tertawa pada kakaknya itu. Dan kemudian, ia melihat Naira yang sedang tersenyum kikuk padanya. Hai Nay, apa kabar? Gue baik, lu gimana? Gue juga baik. Tumben lu pulang makan ini. Ya begitulah Selena yang merencanakan ini semua. Sebetulnya, Naira merasa cemburu saat Agra menyebutkan nama Selena. Tapi bukankah ini yang Naira mau? Beberapa hari setelah itu, Naira mengurung dirinya di kamar. Ia berusaha menyembunyikan rasa sakit hatinya itu dengan berbagai kegiatan. Dan jika bertemu Agra, ia juga bersikap biasa saja. Toh, juga Agra sudah melupakan masa lalunya. Sisi lain, bagi Agra, Naira adalah sahabat sekaligus cinta pertamanya. Pada hari itu, ia nekat untuk menyatakan perasaannya. Tapi Naira menolaknya dan membuat Agra marah dan frustasi. Saat itulah, Selena datang, menemani masa-masa patah hatinya. Ketika dia berjuang di negeri orang, Agra menganggap Selena adalah adiknya. Tapi, tiba-tiba saja Selena mengatakan bahwa ia menyukai Agra. Kak, sebenarnya ada yang aku mau ngomong sama kakak. Apa sih? Sebenarnya aku suka sama kakak, tapi aku tahu kok kak Agil nggak mungkin terima aku. Tapi kamu tahu kan, anak masih belum paham sama aku. Iya, aku tahu kok kak. Dan kak Agra tahu aku cinta sama kak Agra itu aja udah cukup kok buat aku. Agra tak mampu mengatakan sepatah kata pun lagi. Hatinya dipenuhi keterkejutan akan hadirnya seseorang yang menyukainya secara tulus. Dan harus Agra akui bahwa dia perlahan-lahan luluh akan ketulusan Selena yang tidak menuntut apapun. Malam itu tahun baru. Semua keluarga Agra berkumpul di atap, membakar jagung, dan menyalakan kembang api. Naira juga datang, dan dia dengan senang hati bernyanyi. Naira mengeluarkan suara merdunya, dan ia bernyanyi di sana. Kemudian, Naira mengajak Selena untuk menari bersama. Sel, yuk kita nari. Tapi aku nggak bisa nari kak, kak aja deh yang nari. Udah, gak apa-apa. Iya deh kak. Hati Agra cukup hangat ketika menyaksikan Naira dan Selena menari bersama. Kemudian mereka mulai heboh, menceritakan ketertarikan yang sama pada EXO, salah satu grup idola Korea Selatan. Awalnya, Naira berpikir bahwa Selena adalah gadis yang kaku. Namun, setelah dia mengobrol banyak hal dengannya, Naira jadi tahu bahwa Selena adalah perempuan berhati hangat yang ramah pada siapapun. Pantas saja, Agra jatuh cinta pada Selena. Tiba-tiba saja Agra menghampiri Naira. Lo masih mau kan kawin sama gue? Sampai kapanpun, lo akan tetap jadi sahabat gua, Nay. Oke, gua minta maaf karena dulu sempat bersifat egois dan kekanak-kanakan. Lo mau kan maafin gua? Ya, gue maafin lo kok udah. Gua gak menyesali apapun, Nay. Hidup kita dulu singkat kalau kita kan hidup doang. Gua dulu emang egois. Bener kata lo, kita sia-sia kalau bersama. Rencana Tuhan memang yang paling indah. Gua yakin suatu saat lo pasti bakal ketemu orang yang lebih baik dari gua. Naira mengalihkan tatapannya pada langit malam yang dipenuhi kembang api. Benar kata Agra.
Hidup terlalu singkat jika dihabiskan hanya untuk menuntut. Naira selalu bertanya, apakah ia bisa mengubah takdir? Naira tak sepenuhnya menjamin, tapi Tuhan mungkin tahu jawaban sebenarnya. Dan Tuhan selalu menjadi sutradara kehidupan yang paling terbaik. Naira tidak tahu masa depannya seperti apa. Barangkali dia akan lebih bahagia jika tanpa Agra. Begitupun Agra. Yang harus Naira lakukan adalah menerima bahwa dia dan Agra hanya akan menjadi sahabat saja, tak akan pernah lebih.